Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video ekonomi yang menjelaskan konsep dasar ilmu ekonomi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya adalah Kayla Nafisa, kelas 10B, absen 12. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah, oikonomia, aturan manajemen rumah tangga yang baik, dan nomos yang berarti aturan. Selanjutnya yaitu menurut Paul A. Samuelson, ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau masa mendatang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi. Di teori ekonomi terdapat 2 macam lainnya, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lalu kemudian terakhir ada ekonomi terapan. Yang pertama ada ekonomi deskriptif atau dikenal juga descriptive economics. Berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi bersifat faktual karena menyatakan keadaan yang sebenarnya. Contohnya adalah jumlah pengangguran di Indonesia. Yang kedua, teori ekonomi atau economic theory merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekonomi makro, meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi inflasi, dan tingkat harga. Yang terakhir, ekonomi mikro, mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir yaitu ekonomi terapan atau applied economics. Dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Contohnya adalah ekonomi perusahaan. Dalam perusahaan, kamu akan mempelajari secara detail tentang kenyataan ekonomi dan gejala-gejala yang akan dialami oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya kita bahas prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Yang kedua, kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang, sedangkan produksi adalah kegiatan membuat barang, dan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Terakhir, politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Lalu, pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Pernyataan positif adalah menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat, seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Lalu pernyataan normatif menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat. Selanjutnya adalah metodologi ilmu ekonomi. Yang pertama, melakukan observasi dan memilih teori. Seorang ekonom mengadakan observasi terhadap fenomena kenaikan harga di suatu negara. Ekonom tersebut menggunakan teori inflasi di mana kenaikan harga terjadi karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Untuk memastikan teori ini, seorang ekonom mengumpulkan beberapa data untuk membuktikan apakah teori ia benar atau tidak. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Dalam menentukan hipotesis, ilmu ekonomi menggunakan asumsi ceteris paribus.
Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus adalah fokus yang perhatiannya hanya pada variabel-variabel tertentu. Jadi variabel-variabel yang tidak berhubungan dengan analisis dianggap konstan sehingga variabel-variabel tersebut tidak memengaruhi analisis. Yang terakhir berupa model diagram aliran sirkuler. Aliran sirkuler ini seperti pasar barang dan jasa yang akan dibeli oleh produsen, lalu dibeli oleh faktor produksi, dan dibeli lagi oleh konsumen, dan kembali lagi ke pasar barang dan jasa. Masuk ke kegunaan ilmu ekonomi, yang pertama ada mengajarkan cara berpikir. Yang dapat kita gunakan setiap hari dalam mengambil keputusan, itu maksudnya itu apa? Yang pertama ada biaya peluang, itu alternatif terbaik pada saat kita mau memilih. Terus yang kedua, marginalitas. Proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan, dan pasar efisien adalah kondisi di mana kehilangan kesempatan dalam memperoleh laba. Nah, kenapa terhapus? Karena banyak orang yang sama gitu, mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. Yang kedua, memahami masyarakat dengan lebih baik. Kenapa sih? Karena dengan kita belajar ekonomi, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa orang memutuskan untuk membuka lahan, mengapa orang memutuskan untuk membangun jalan, atau kenapa sih orang itu memproduksi alat-alat transportasi. Yang ketiga yaitu memahami persoalan-persoalan global. Contohnya seperti perang di Irak dan serangan di Venezuela pada tahun 2003 yang membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya energi di seluruh dunia. Nah, yang terakhir yaitu menjadikan kita pemilih yang kompeten. Karena ketika kita berpartisipasi dalam pemilu, kita itu memberi suara pada persoalan-persoalan yang memerlukan pemahaman-pemahaman dasar mengenai ilmu ekonomi. Sekian dari saya, Kaila Nafisa, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.